Artis Baim Wong dan Paula Verhoeven mengajukan permohonan mediasi kepada pelapor atas kasus prank KDRT. Ya, sebelumnya polisi telah menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. Permohonan mediasi disampaikan langsung kuasa hukum Baim Wong dan Paula Verhoeven, Maci Ahmad, saat mengajukan surat ke Polres Jakarta Selatan. Selain itu, pihaknya juga telah melayangkan surat mediasi ke pihak pelapor. Pihak Baim Wong berharap kasus tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian atau restoratif justice. Sebelumnya, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menaikkan status pasangan suami istri ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus pembuatan video prank kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan status penanganan perkara ini dilakukan setelah penyidik menemukan unsur pidana usai melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah ahli. Meski demikian, penyidik belum menetapkan Baim Wong dan Paula sebagai tersangka karena penyidik masih membutuhkan keterangan dari beberapa saksi, baik pelapor maupun terlapor. Kasus ini sendiri dilaporkan sahabat polisi dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi hari ini. Sejumlah bandara, stasiun, dan juga pelabuhan di berbagai daerah pun dipadati penumpang. Akibat cuaca buruk, ratusan kendaraan menumpuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat pagi. Para penumpang menunggu sampai bisa masuk ke kapal karena sebagian dermaga ditutup sementara. Warga berharap kondisi cuaca di perairan Selat Sunda terus stabil agar arus perjalanan di musim libur Natal dan Tahun Baru berjalan lancar. Sementara itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang yang hendak mudik maupun berlibur. Pengelola bandara memprediksi puncak libur Nataru terjadi hari ini dengan lebih dari 150.000 penumpang terbang ke berbagai daerah melalui Bandara Suta. Adapun destinasi favorit penumpang adalah Denpasar, Makassar, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Ribuan penumpang juga memadati stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Terlebih saat ini, aturan perjalanan kereta api juga lebih mudah, yakni tanpa harus mengikuti tes COVID-19, namun cukup dengan vaksinasi booster bagi yang berusia 18 tahun ke atas. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, 17 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan dioperasikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, penumpang kereta jarak jauh memadati stasiun Pasar Senen. Peningkatan penumpang akan mencapai puncaknya malam nanti. Pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen sejak pagi tadi. Pemudik didominasi oleh penumpang yang bepergian bersama keluarga. Hingga kini diperkirakan sebanyak 22.000 penumpang kereta api berangkat dari stasiun Pasar Senen. Jumlah ini masih mungkin meningkat karena hingga kini penjualan tiket masih dibuka. KAI sudah menyiapkan total 736.000 tiket untuk mengantisipasi libur Nataru dari tanggal 22 Desember hingga 8 Januari 2023. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah terhubung dengan rekan Calvin Tonggi di Stasiun Pasar Senen. Selamat sore Calvin, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Ya, selamat sore Wilson, Syafa, dan juga pemirsa. Beberapa hari lagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru, situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dari pagi hingga dengan sore ini dapat dilihat di layar kacanya bahwa sudah mulai cukup ramai oleh calon penumpang. Dan memang jika dibandingkan pada pekan lalu, tepatnya pada hari ini Jumat 23 Desember 2022, penumpang yang menggunakan transportasi kereta api ini sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Untuk hari ini saja tercatat sebanyak 38.000 penumpang yang akan menuju ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur.
Dan untuk mengantisipasi dari kelonjakan penumpang, ini stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat menyediakan sebanyak 736.000 kursi untuk calon penumpang periode 22 Desember sampai dengan 8 Januari 2023. Dan PT KAI Daob 1 Jakarta juga menambah jumlah perjalanan kereta api jarak jauh jelang libur Nataru ini, yang mana akan mengoperasikan 20 kereta api tambahan untuk periode sampai dengan 8 Januari 2023. Dan untuk saat ini, tiket terjual di stasiun Pasar Senen sudah sebanyak 287.000 tiket untuk tujuan Yogyakarta, Malang, Bandung, dan juga kota-kota lainnya. Kemudian dapat kami informasikan kepada Wilson, Syafa, dan juga pemirsa bahwa untuk tujuan favorit sendiri di kota Yogyakarta, Solo, Malang, Purwokerto, Bandung, dan juga Tegal. Kemudian PT KAI dan KAI Daob 1 Jakarta juga melakukan pengamanan menjelang Nataru, yaitu mengerahkan sebanyak 600 personil baik di dalam maupun di luar stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan untuk persyaratan sendiri bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan ke kota masing-masing, bahwa untuk usia di atas dari 18 tahun harus menggunakan wajib vaksin booster, dan untuk usia dari 6 sampai 17 tahun minimal menggunakan wajib vaksin dosis kedua, dan untuk usia di bawah 6 tahun tidak digunakan vaksin booster. Demikian Wilson dan juga Syafa. Calvin Tonggi melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, memasuki puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan di Tol Jakarta Cikampek naik signifikan. Sejumlah tempat istirahat banyak disediakan di rest area agar keamanan berkendara tetap terjaga. Berikut laporan Salam Rahmat dan Aris Setiawan dari salah satu rest area di Tol Cikampek. Memasuki waktu libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek kilometer 57 ini terpantau ramai lancar di sisi kedua arahnya. Tak terkecuali di rest area, di tempat peristirahatan bagi para calon pemudik yang mana ini hendak melakukan perjalanan mudiknya ke sejumlah daerah yang ada di Jawa Tengah. Ini berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, terpantau semakin ramai dipadati oleh para pemudik yang mayoritas ini dari pantauan kami di lapangan kendaraannya berplat B asal Jakarta, yang mana ini sudah memadati sejak pagi hari tadi. Di mana di rest area ini ada posko siaga akhir tahun Mitsubishi Motors yang memiliki banyak sekali tenan dan juga fasilitas unik dan menarik lainnya yang ditawarkan bagi para konsumen ataupun juga para customer, yang mana ini juga bisa banyak sekali penawaran-penawaran unik yang ditawarkan bagi para konsumen. Ini ada ruang tunggu yang sedia kala ini buka hingga 24 jam, lalu juga ada cemilan dan juga wahana permainan unik lainnya bagi anak-anak dan juga bagi keluarga. Ini ada zona permainan anak, lalu juga ada game station, bahkan hingga pelayanan teknisi, pengecekan ringan mesin kendaraan. Ini diskon hingga 30%. Dan bagi Anda pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan mudik dengan melintasi ruas jalan tol Cikampek kilometer 57, jangan lupa untuk melipir sejenak beristirahat di ruas tol kilometer 57 Cikampek ini, lantaran posko siaga akhir tahun Mitsubishi Motors ini masih akan buka hingga 2 Januari 2023 mendatang. Dan meskipun arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini tergolong cukup lancar dan juga cukup landai, para pemudik ini dihimbau untuk selalu menjaga batas aman berkendaranya minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam agar pemudik ini bisa berkendara secara aman dan nyaman. Dari Cikampek, Jawa Barat, Salam Rahmat, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama mengizinkan pelaksanaan ibadah Natal dihadiri secara tatap muka dengan kapasitas 100%. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Natal dan Tahun Baru pada masa COVID-19. Momentum perayaan Natal tinggal menghitung hari. Kementerian Agama Republik Indonesia mengizinkan pelaksanaan ibadah Natal secara tatap muka 100% kapasitas gereja. Selain itu, penambahan kapasitas berupa tenda juga diizinkan selama berada di dalam kompleks gereja. Bila mendirikan tenda di luar kompleks gereja, diharapkan atas izin kepolisian hingga Satgas COVID-19. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2002 tentang perayaan Natal dan Tahun Baru,
pada masa pandemi coronavirus disease tahun 2019, maka perayaan Natal bisa dilakukan secara tatap muka dengan maksimal 100% dari kapasitas gereja. Kementerian Agama juga mengimbau agar perayaan Natal bagi umat Kristiani dirayakan secara khidmat dan tetap mengacu pada protokoler kesehatan. Perayaan ibadah Natal juga diharapkan sesederhana mungkin, mengingat kelahiran Yesus Kristus adalah simbol kesederhanaan. Menjadi hal utama perhatian kami adalah satu, kekhidmatan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah keamanan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Supaya dalam merayakan Natal ini dilaksanakan sesederhana mungkin. Ya, kenapa? Karena perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus juga itu suatu simbol kesederhanaan. Selain mengatur kapasitas jemaah, surat edaran tersebut juga menjadi pedoman bagi pengelola gereja untuk tetap mengacu pada prokes yang berlaku. Dari Jakarta, Hayatun Nufus, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Tim Indonesia jalani laga perdana lawan Kamboja di Piala AFF 2022 sore ini. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terkini langsung dari Gelora Bung Karno. Tetap bersama kami.